Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Uliana, dosen Akademi Kesehatan Gigi Ditkesed Jakarta. Video kali ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma sebagai salah satu syarat bagian dari proses sertifikasi tahun 2025. Untuk mata kuliah yang saya ambil di sini adalah PPAKG, yaitu penggunaan dan pemeliharaan alat kedokteran gigi. PPAKG merupakan mata kuliah kritis dan acuan dasar dari mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian ilmu instrumen dan dental equipment, nama alat-alat kedokteran gigi, penggunaan yang benar dari alat-alat tersebut, serta pemeliharaan alat dan cara penyimpanan alat. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan terdiri dari pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada CPL terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam penggunaan dan pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi. CPMK 2 mampu menjelaskan ciri-ciri, kegunaan, dan pemeliharaan dari teknis penggunaan dan pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi. Untuk CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam penggunaan dan pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi. Yang terakhir, mampu menggunakan, merawat, dan menyimpan alat-alat kedokteran gigi secara benar. Sub CPMK yang pertama adalah mampu mengenali alat-alat kedokteran gigi dan spesialistik sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri, kegunaan, dan cara pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi umum dan spesialistik sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi alat-alat kedokteran gigi sesuai dengan kasus-kasus kesehatan gigi. Yang keempat, mampu mengimplementasikan pelayanan asuhan kesehatan gigi di bidang preventif dan kuratif sederhana sesuai dengan alat-alat kedokteran gigi. Berikut materi pembelajaran mata kuliah PPAKG yang terdiri dari 16 pertemuan, yang mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester yang terbagi dari 2 metode, yaitu secara teori dan juga secara praktikum. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah berupa case study dan praktikum. Sistem penilaian yang dilakukan berupa aktivitas partisipasi dari mahasiswa, yaitu dengan cara observasi aktivitas mahasiswa. Yang kedua adalah hasil dari laporan kasus mahasiswa. Yang ketiga adalah kognitif, yang mana terdiri dari tugas mandiri dan kelompok, kuis, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Berikut referensi yang digunakan pada mata kuliah PPAKG. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah sudah sarapan tadi pagi? Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kepada Ketua Rio, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ibu siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa, mulai. Selesai, istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Supaya pada semangat pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu sebelum kita ke materi, ya. Oke, ayo. 1, 2, 3. Akan saya bacakan sebuah kasus, ya, yang nantinya silakan
atau yang namanya sapu busi. Ya, benar sekali. Kita kasih apresiasi buat dia karena jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi inti pertemuan ke-10. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang alat bedah mulut. Alat bedah mulut itu merupakan alat yang digunakan pada saat melakukan tindakan seperti odontomi ataupun pada saat ada trauma, baik itu akibat kecelakaan ataupun lainnya. Nah, alat bedah mulut ini sering digunakan pada saat TGM itu menjadi dental asisten yang mana berkolaborasi dengan dokter spesialis gigi, bedah mulut. Ya, oke. Untuk alat pertama ada rasparium. Nah, ini seperti apa ya kalau kita bilang ya? Seperti ada sayap-sayapkan, ya. Tapi untuk jelasnya nanti akan kita lihat pada saat kalian praktikum, ya. Untuk sekarang hanya sekedar dari gambar, tapi untuk next selanjutnya nanti adanya di praktikum supaya kalian bisa bantu bagaimana ciri-cirinya, fungsinya untuk apa, ya. Nah, rasparium ini digunakan untuk membuka gusi, ya, pada saat melakukan odontomi ataupun ada gigi yang memang tidak. Odontomi itu adalah harus kita bedah terlebih dahulu, ya, harus kita buka dulu gusinya, maka itu pakai scalpel. Ini termasuk ke dalam alat kritis karena dia terkontaminasi dengan mukosa oral yang mana ada darah, ada saliva, gitu. Jadi butuh yang namanya sterilisasi yang benar-benar. Kemudian, nah ini namanya adalah bone bar, ya. Bone bar ini biasa digunakan pada kasus yang pasiennya itu odontolus. Pernah melihat kasus odontolus? Pernah. Kasus odontolus itu kan banyak terjadi pada pasien lansia, yang mana giginya sudah pada ompong, ya kan, sudah dicabut semua, namun ada seperti tajam-tajam. Nah, itu namanya odontolus. Nah, pada saat pemasangan gigi palsu itu memang harus benar-benar dihaluskan supaya dia rata dan licin. Nah, ini pakai namanya alat bone bar. Ya, ada seperti tang, knabel tang. Knabel tang ini untuk memotong tulang, bukan mencabut, ya, memotong tulang. Jadi ada tulang yang tajam-tajam biasanya pada saat traksi gigi dan mulut melakukan pencabutan itu ada terkadang sisa-sisa yang tertinggal. Bukan sisa sebenarnya, serpihan-serpihan
meminimalisir trauma pada saat kita memasukkan jarum, karena dia halus sekali, seperti ujung sonde, tapi dia tidak terlalu tajam, gitu ya. Dibandingkan kita pakai squid yang 1 cc. Nanti di mata kuliah semester depan itu akan belajar cara melakukan anestesi atau kesamaan dulu. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa, ini perlu diingat-ingat, dihafal, dipahami, kira-kira nanti pada saat turun lapangan ketika berkolaborasi dengan dokter spesialis bedah mulut sudah tahu alat apa saja yang harus disiapkan. Jadi mahasiswa sudah menganalisis, oh ini pasien yang datang adalah mau tindakan gigi belakang, dan mana gigi belakang itu ada mesio-amular ataupun impaksi. Artinya kita sudah langsung siapkan apa-apa alat yang mau diambil, ya. Oke. Nah, ini ada studi kasus, ya. Ada studi kasus. Coba dibaca. Saya kasih waktu sekitar 1 menit. Kira-kira silakan nanti pilih tangan mana yang bisa dan tepat. Oke, silakan. Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba tunjuk tangan. Silakan Pak Eri. Menurut Pak Eri, setelah menganalisis soal ini, kira-kira jawaban yang tepat apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang apa sih sebenarnya yang ditanyakan? Questionnya apa? Yang harus dipersiapkan untuk mengambil gigi. Gigi berapa di sini? 18. 18 ada masalah apa sebenarnya? Dengan posisi mesio-amular. Berarti kita langsung critical thinking. Mesio-amular artinya ini gigi yang miring ataupun impaksi, gitu ya.
muscle. Terus yang kedua respiratorium, yang ketiga artery clamp, yang keempat hembar, yang satu lagi sama scalper.